logikanya gini, kita naik pesawat, pesawatnya itu sedang mengalami turbulensi, badai. Naik turun. Bayangkan dalam kondisi kayak gitu, pilotnya keluar dari kokpit, terus ngomong ke kita, oke para penumpang, enaknya ini diapain pesawatnya ini? Apa kita turun sedikit biar nggak terlalu kena badai? Apa kita tetap sekarang? Coba gimana pendapat para penumpang sekalian? Sebelum masuk bagaimana komunikasi efektif itu, saya ingin memberikan tidbit atau cuplikan sedikit. Komunikasi efektif itu melibatkan apa saja? Yang pertama, raut muka, ekspresi wajah kita, dan yang kedua adalah bahasa tubuh. Misalkan contohnya, suami pulang kerja, wajahnya itu ditekuk gitu, tiap hari, mas wajah kok kayak gitu. Udah aku yang dihadepin kompor, dihadepin cucian baju, lipetan baju, gosokan baju, belum lagi harus gosrek kamar mandi. Suami ditekuk wajahnya, kita malah sinis gitu ya, wajahnya sinis. Emang gue enak di rumah, lu di luar ketemu orang, bisa ngobrol sama orang, aku ngobrol sama tembok gitu. Apalagi lockdown gitu ya kan ya, tambah parah dah. Raut wajahnya bukan memberikan empati sama sekali, tapi malah membuat wajah yang sinis. Itu memberikan welcoming yang sangat-sangat seperti mak lampir gitu. Nggak pasti orang yang masuk ke dalam rumah itu tidak akan merasa nyaman. Kemudian bahasa tubuhnya, pintunya dibanting karena lihat suaminya udah ditekuk wajahnya pulang ke rumah. Padahal dia baru dimarahin sama bosnya atau deadline projectnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nggak ada basa-basi, ini jelas kamu masuk rumah itu jangan bawa muka kayak gitu. Anak juga kadang kan cemberut pulang ke rumah, terus ngelempar tas. Kamu tuh ya, Mbok ya bilang salam, pulang ke rumah. Assalamualaikum Ibu, cium tangan kek. Pulang-pulang kayak gitu. Nggak malah disambut dengan raut wajah yang sama, tapi dimarahin. Gitu. Itu komunikasi yang saya maksud raut wajah itu seperti itu, dan bahasa tubuh. Kemudian ada dua komponen lagi. Yang ketiga adalah telinga, yang membuat kita mendengar apa yang orang atau anak atau suami kita sampaikan. Yang keempat, otak kita yang akan kita gunakan untuk memproses informasi yang kita dengar tadi. Dan yang terakhir adalah respon atau lafaz kata-kata yang keluar dari semua yang kita dengar dan kita pahami. Jadi komunikasi itu melibatkan 5 komponen itu, raut wajah, bahasa tubuh, telinga kita, otak kita, dan mulut kita. Komunikasi yang efektif itu harus melibatkan 5 itu. Enggak hanya 1, enggak hanya 2, tapi 5-5-nya harus dilibatkan. Nah, sekarang saya mau bahas model cara berbicara orang. Nanti Ibu-Bu bisa ngefit, cantumkan Ibu-Bu di sebelah mana gitu. Silahkan put yourself in which category gitu intinya. Silahkan mencocokkan saya cocok sebelah mana gitu ya. Yang pertama model Ibu yang suka teriak-teriak. Kalau orang bahasa sekarang sumbu pendek, gampang banget disulut, wah meledak kayak mercon gitu ya. Aku berhak untuk meluapkan frustasi gitu kepada anakku dengan udah tahu mama capek ngurusin semuanya, masih aja ya dibilangin nggak dengerin gitu. Teriak. Lah, ibu yang dikit-dikit teriak, kok bisa sih kamu itu kayak gitu? Turun, jatuh nanti gitu. Jadi ini model ibu yang pokoknya disulut dikit aja udah langsung gelodak gitu ya, sumbunya pendek. Nah, anak yang diajak bicara dengan model kayak gini itu menjadikan anak itu takut. Ya iyalah, takut pasti orang diteriakin, sekalipun dia tahu ibuku sayang padaku. Saat kita teriak itu nggak ada nuansa, itu adalah bentuk ibuku sayang. Nggak ada di dalam diri manusia itu yang percaya bahwa this is because I love you, I scream at you. Nggak ada. Oh gitu ya Ma, that is because you love me, that's why you scream at me. Itu nggak cocok, itu di dalam otak kita itu nggak ada model yang pemahaman seperti itu. Kalau dipaksa ya rusak nanti proses pemahamannya. Jadi anak merasa takut. Kenapa? Karena orang yang diteriaki itu, limbik sistemnya itu akan teraktivasi. Limbik sistem itu adalah pusat emosi. Kalau limbik sistem pusat emosi itu teraktivasi, akan
keluar hormon yang namanya adrenalin, kortisol, itu yang membuat kita mempertahankan diri. Ini adalah bentuk refleks dari otak kita kalau kita merasa sedang ada dalam bahaya. Orang yang diteriaki, mereka akan merasa mereka di dalam bahaya. Tolong itu ada kebakaran gitu. Masuk kebakaran, tolong kebakaran. Ya nggak ada orang yang ketakutan terus ngomongnya kayak gitu. Kebakaran, tolong, Bu, kebakaran gitu. Nah, itu langsung limbik system kita itu on, aktif, lari sekencang-kencangnya atau geret anaknya atau ngambil apa yang ada di depannya untuk menyelamatkan diri. Nah, itu sama Allah dikasih sistem refleks seperti itu karena memang untuk menyelamatkan diri gitu. Lah kalau anak sering ditombol itu limbik sistemnya dengan teriakan, ya dia akan merasa takut, khawatir sampai dia bisa merasa marah gitu. Karena terus ditekan itunya tombolnya untuk mempertahankan diri. Akhirnya dia bentuk pertahanan dirinya adalah dengan marah dan merasa bersalah. Iya ya, aku tuh kok nggak beneh banget ya. Aku kok nggak ngerti ya sama orang tua aku. Memang aku tuh anak gak berbakti. Memang aku tuh nggak pernah dengerin. Yang jelas jadi dia merasa underdog banget gitu. Nggak bagus model cara berbicara yang seperti ini. Yang kedua dingin. Nah, ini kebalikannya. Mama, hari ini aku dapat 80. Nggak ada emosi. Masya Allah, adik. Usaha kerasmu membuahkan hasil. Udah bilang alhamdulillah belum tadi? Udah bersyukur belum tadi sama Allah? Udah sujud syukur belum? Enggak. Mama, aku dapat 100. Let's say, Mama besok temanku udah dapat baju baru. Aku dapat enggak? Enggak. Flat. Ibu yang mukanya datar, nadanya jutek. Ini model ibu yang dingin. Enggak ada emosi sama sekali saat berbicara sama anak. Itu isinya apa? Nyuruh, Dek, itu cuciannya udah selesai di washing machine, taruh tuh di tempat situ. Itu sandalnya kok miring gitu, taruh di depan kamar mandi. Tasnya gelayutan di pintu, taruh itu harusnya di belakang pintu. Mukena nggak dilipet, taruh di bawah. Semuanya taruh, ambil, pergi. Semuanya berupa lafaz perintah. Dan itu pun nggak pakai emosi, kayak robot. Gambarnya itu kok bisa sih itu sampai nyuruh makan aja, makan itu bakso, nggak pakai yang hahaha love you. Dan ini anak akan merasa tidak disayang, anak merasa sendiri menjalani kehidupan dunia yang penuh ketidakpastian, merasakan ya Allah, I am all alone without my mom's love, without my dad's love. Akhirnya dia berasa nggak nyaman, insecure, rasa yang sangat-sangat tidak bagus yang dimiliki oleh seorang anak. Nanti dia gampang sekali dipengaruhi, akhirnya lari ke yang jelek, yang diharamkan Allah. Entah itu dari yang ngedrug, ngegame, addiction game, atau sampai yang, na'udzubillah, yang nggak jelas. Ini yang kedua. Yang ketiga, moody. Nah, ini mega mood swing. Setengah jam pertama, adik, Masya Allah, gemes deh mama sama adik. Kamu mau lihat TV nggak? Ayo lihat sini sama mama, lihat dia ketawa, hahaha, ketawa kenceng banget. Kenceng banget sih ketawanya, gitu. Dalam waktu setengah jam, tadinya sweet gitu sama anaknya, tiba-tiba diteriakin itu anaknya. Emosinya nggak stabil, tiba-tiba marah, tiba-tiba kemudian sayang, atau baliknya. Tadinya sayang, tiba-tiba marah gitu. Dia ibu yang nggak konsisten. Anaknya tuh bingung gitu. Dia akan tumbuh menjadi anak yang bingung dan anak yang was-was. Kenapa? Kalau orang Inggris bilang, it's like walking on top of the eggshell gitu ya. Kapan ini telur pecah, brok gitu ya, dia nggak tahu. Kapan maknya itu tiba-tiba akan meledak gitu, dia nggak tahu. Jadi was-was, aduh, aku kalau gerak dikit nanti mama marah. Kalau aku terucap kata yang nggak nyaman buat mama, nanti mama marah gitu. Nonton TV harusnya aku seneng, tapi tadi mama seneng, tiba-tiba terus marah gitu. Jadi bingung anak itu. Hidup itu penuh dengan nggak jelas gitu. Subhanallah. Dia menjadi anak yang nggak nyaman, insecure lagi.
Yang berikutnya teman. Cara bicara yang salah nih. Yang keempat sedikit teman. Maksudnya gimana? Dia itu cerewet, cablak. Apa aja diomongin ke anaknya sampai itu bukan konsumsi anaknya. Contohnya, tanda petik. Ayahmu tuh loh ya. Namanya baju. Kalau sudah pulang kerja, kelumbrak-kelumbruk kalau orang Jawa bilang. Taruh aja di bed. Nggak digantung kayak, emangnya mama ini pembantu apa dek? Coba lihat. Aib babanya, aib suaminya, itu dibuka belak-belakan di depan anaknya. Bahkan kayak, kamu on my side ya, kita gang up melawan ayahmu. Kayak gitu. Padahal itu bukan konsumsi anak-anak, kita aja anak ngomong yang nggak jelas kayak gitu. Hanya karena dia butuh ventilasi, to vent it out, butuh jendela untuk ngomong, saking dia itu cerewet dan cablak. Jadi nggak direm itu. Termasuk yang bukan konsumsi anak itu dia ajak bicara anaknya. Nggak boleh kayak gitu. Dan orang yang kayak gini tuh dia biasanya nggak tahu cara mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena anak itu teman. Mama, aku boleh makan coklat? Iya ya, ambil dah. Mama, itu masih ada donat, boleh nggak? Habis coklat donat, habis donat cake. Terus sore-sore, Mama perutku kok sakit ya? Ya karena kebanyakan manis kali tadi dek. Mama kok nggak nyetop aku sih? Ya kamu minta gitu. Ya Mama kasih. Nanti kamu bilang Mama nggak sayang. Kayak gitu. Jadi ini bisa digambarkan ibu-ibu, anak yang diturutin semuanya pun dia nggak akan merasa nyaman loh ya, dan dia akan merasa tertekan. Kok bisa? Logikanya gini, kita naik pesawat, pesawatnya itu sedang mengalami turbulensi, badai. Naik turun. Bayangkan dalam kondisi kayak gitu, pilotnya keluar dari kokpit, terus ngomong ke kita, oke para penumpang, enaknya ini diapain pesawatnya ini? Apa kita turun sedikit biar nggak terlalu kena badai? Apa kita tetap sekarang? Coba gimana pendapat para penumpang sekalian? Apa ibu-ibu akan bilang? Pilot, balik ke kokpit, taruhan nyawa kita itu padamu, kok malah minta pendapat kita? Mana kita tahu cara flying this plane, gitu kan? Sama, anak yang diajak ngomong nggak jelas oleh ibunya tentang sikap bapaknya yang nggak konsisten, kayak yang kemproh mungkin, yang nggak rapi, atau yang sikap tante-tantenya, temennya, mamanya yang suka pamer, yang kayak gitu. Anak itu bukan justru merasa dipercaya, tapi ini kan bukan tanggung jawabku Mama untuk membantu menyelesaikan persoalan yang complicated ini gitu. Jadi bisa ya dibayangkan, dia jadi anak yang tertekan karena ini bukan ranahku, kok aku disuruh ikut-ikutan dengerin dan terus aku suruh ngapain. Kan indirectly kita minta bukan advice tapi minta pendapat mereka gitu. Dan dia akan merasa harus memberikan pendapat dan itu bukan hal yang kapasitas mereka gitu. Jadi dia akan tertekan, dongkol, marah gitu ya. Kok bisa sih Mama aku dilibatkan dengan urusan yang kayak gini gitu. Dan nggak nyaman gitu, insecure. Yang terakhir, ini cara berbicara model anchor atau jangkar. Jangkar itu kan besi yang dijatuhkan ke laut oleh sebuah kapal, ferry, untuk membuat kapal ini nggak bergerak bersama ombak. Bisa parkir dengan bagus di depan pelabuhan ya. Dia harus berhenti untuk menurunkan barang, truk-truk mau keluar dari itu ya kan. Kapalnya harus diam, nggak bergerak. Kalau bergerak boleh, tapi hanya sedikit. Jadi bisa turun ke semua orang-orangnya, mobilnya bisa turun ke daratan gitu. Nah, orang tua yang berbicara dengan model jangkar ini, dia tenang, membuat tenang anaknya dan berkarisma. Tapi jangan salah, bisa kalau ibunya ada masa snap gitu ya, marah tiba-tiba, keluar kamu dari kamar gitu. Bukan berarti dia nggak boleh melakukan itu, boleh. Dan halal saja, kenapa? Karena kita manusia, nggak bisa terus tenang, berkarisma gitu ya di hadapan anak. Kalau udah ada banyak tanggung jawab, belum selesai, kemudian anak rewel, snap gitu ya, akhirnya teriak, keluar kamu dari kamar, Mama mau sendiri gitu. Monggo, ada masanya, tapi nggak terus kayak gitu loh. Itu once in a blue moon. Dia akan memberi tanggapan dengan cara yang benar, penuh cinta, tapi tegas. Contohnya misalkan, Mama boleh nggak minta permen?
dia akan menjawab dengan, Mama tahu kakak tuh suka banget sama permen. Mama kan udah punya aturan kalau permen hanya seminggu sekali. Nah, kan belum hari Minggu. Kalau mau hari ini, berarti hari Minggu nggak usah ya. Mau yang mana? Gitu. Jadi kita beri anak pilihan, nada kita itu nada yang ngayomi gitu ya, dan penuh dengan rasa cinta. Jadi orang tua yang tenang, berkarisma, dan ketika memberikan tanggapan kepada anak itu dengan tanggapan yang pas, penuh cinta, tapi tegas, gitu ya, nggak diombang-ambingkan dengan keinginan anak. Anak itu akan merasa disayang dan merasa nyaman, secure, dan percaya diri seperti yang saya ungkapkan di awal tadi. Dan dia juga paham bahwa dia harus mengikuti aturan, gitu. Jadi anaknya merasa disayang, berasa nyaman, percaya diri, dan paham tentang aturan. Dan ini adalah model berbicara yang paling bagus dan yang seharusnya idealnya kita sebagai seorang ibu mempraktekkan ini kepada anak kita. Kepada suami pun bisa.